Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter dan Al Hilal sepakati kepindahan Joao Cancelo. Inter Milan tengah berupaya meyakinkan Joao Cancelo agar bersedia menjadikan Milano sebagai destinasi karir berikutnya. Menurut laporan Pasqual Guaro, kesepakatan dengan Al Hilal tidak menjadi hambatan bagi Nerazzurri. Hubungan dengan klub Arab Saudi tersebut tetap terbuka, termasuk pembicaraan yang melibatkan Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij. Meski demikian, Cancelo masih menempatkan Barcelona sebagai pilihan utama. Bek asal Portugal itu disebut mendapatkan sinyal positif dari klub Katalan, yang dikabarkan berjanji akan mencoba merekrutnya seiring perkembangan bursa transfer. Faktor ini membuat Cancelo memilih bersikap menunggu, setidaknya untuk sementara waktu. Di sisi lain, Inter mengambil pendekatan berbeda dengan mencoba menuntaskan kesepakatan secepat mungkin. Manajemen Nerazzurri berupaya meyakinkan pihak Cancelo bahwa ketidakpastian pasar dapat berisiko, terutama jika peluang bergabung dengan Barcelona tidak terwujud hingga akhir jendela transfer. Inter menekankan pentingnya keputusan cepat agar sang pemain tidak kehilangan opsi konkret. Benfica juga tercatat memantau situasi dari kejauhan, dan siap mengambil langkah jika peluang terbuka. Untuk memperjelas posisi terkini, Cancelo tidak pernah menyatakan penolakan kepada Inter, dan belum menutup pintu bagi klub Italia tersebut. Inter Milan mulai keluar dari krisis cedera, Boni kembali berlatih. Inter Milan akhirnya mendapat kabar positif dari ruang perawatan. Setelah berminggu-minggu dihantam badai cedera, situasi mulai membaik tepat di saat Nerazzurri bersiap menghadapi Januari yang sangat padat dan krusial. Pelatih Christian Cifu kini bisa sedikit tersenyum, satu persatu pemain kunci mulai kembali ke lapangan. Kabar terbaik datang dari sektor ofensif. Boni sudah kembali berlatih bersama tim dan menargetkan comeback saat Inter menghadapi Parma pada Kamis, tanggal 8 Januari tahun 2026, laga infrasettiman kedua musim ini. Menariknya, laga tersebut akan menjadi momen emosional bagi Boni karena ia akan menghadapi mantan klubnya untuk pertama kali. Meski kemungkinan besar memulai dari bangku cadangan, kehadirannya sudah menjadi suntikan energi penting bagi lini depan Inter. Fratesi tolak tawaran Fenerbahce demi Juventus. Gelandang Inter Milan, David Fratesi dikabarkan telah menolak tawaran resmi Fenerbahce, karena lebih tertarik menyeberang ke Juventus. Laporan Tuttosport mengungkap bahwa Fratesi sudah menetapkan prioritasnya. Di tengah situasi yang tak sepenuhnya ideal bersama Inter Milan, sang gelandang memilih bersabar, menunggu kemungkinan hijrah ke Turin, klub yang ia yakini bisa menghidupkan kembali perannya di level tertinggi Serie A. Sejak kedatangan Christian Cifu, peta lini tengah Inter Milan berubah. Fratesi memang tetap menjadi bagian dari skuad, tetapi menit bermainnya jauh dari kata konsisten. Ia lebih sering hadir sebagai pelapis ketimbang solusi utama. Bagi pemain berusia 26 tahun, kondisi ini berbahaya, bukan hanya untuk perkembangan karir, tetapi juga untuk posisinya di timnas Italia. Dengan Piala Dunia 2026 yang kian mendekat, Fratesi sadar satu hal, bakat saja tidak cukup tanpa jam terbang. Terungkap, jadwal comeback Dumfries bela Inter di tengah minat klub Liga Inggris. Inter Milan akhirnya mendapat kejelasan soal kondisi Denzel Dumfries, yang tengah absen akibat cedera. Bek andalan Nerazzurri sekaligus bintang tim nasional Belanda itu diperkirakan akan kembali merumput pada awal Maret, tepat saat Inter memasuki fase paling menentukan musim ini di Serie A maupun Liga Champions. Di tengah proses pemulihan tersebut, ketertarikan klub-klub Liga Inggris terhadap Dumfries justru semakin menguat jelang bursa transfer musim panas. Menurut laporan Tuttosport, Dumfries dijadwalkan kembali ke kota Milano sekitar pertengahan Januari ini. Saat ini, sang pemain masih berada di Belanda untuk menjalani program fisioterapi khusus yang dirancang langsung bersama staf medis Inter. Langkah ini diambil agar Dumfries bisa pulih sepenuhnya dan kembali dalam kondisi fisik optimal.
terutama menghadapi bulan-bulan krusial yang akan menentukan nasib Inter di berbagai ajang. Baik pihak klub maupun pemain memiliki tujuan yang sama. Dumfries ingin siap membantu Christian Cifu dalam periode penentuan gelar, sementara Inter tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakan comeback terlalu cepat. Pelatih Sassuolo yakin Muharemovic bakal jadi bek papan atas. Inter Milan terus pantau. Nama Tarik Muharemovic semakin sering diperbincangkan, seiring meningkatnya spekulasi bursa transfer. Bek muda Sassuolo itu kini masuk radar Inter Milan, dan penilaian tinggi dari pelatihnya, Fabio Grosso, hanya menambah panas rumor seputar masa depan sang pemain. Dalam wawancara bersama kanal resmi Lega Serie A, Grosso memberikan gambaran menarik tentang perkembangan bek kelahiran 2003 tersebut, sebuah kesaksian yang mempertegas mengapa Muharemovic kini dipantau klub-klub besar. Grosso mengungkap momen krusial dari musim lalu, yang menjadi titik balik perkembangan Muharemovic. Musim lalu dia datang ke kantor saya dan bertanya apa rencana saya untuknya. Ujar Grosso, saya mengatakan bahwa saya percaya kepadanya. Meskipun saat itu dia belum sesiap beberapa rekan setimnya untuk bermain di Serie B. Alih-alih kecewa, Muharemovic justru merespons dengan kedewasaan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Inter ingin jual Palacios, tetapi si pemain bersikeras bertahan. Bek yang mulai terlupakan, Thomas Palacios, dilaporkan tidak memiliki niat untuk meninggalkan Inter Milan pada bursa transfer Januari. Menurut Simone Tocna, bek tengah asal Argentina tersebut bertekad bertahan di San Siro hingga akhir musim. Inter sebenarnya sudah berupaya melepas Thomas Palacios sejak musim panas lalu, tetapi gagal mendapatkan tawaran yang memadai. Selain itu, sang pemain juga menolak kemungkinan pindah ke Brasil. Beberapa klub Amerika Selatan sempat menunjukkan minat terhadap pemain berusia 22 tahun itu, meskipun statusnya hanya sebagai pemain pelapis di Milan. Inter mendatangkan Palacios dari Independiente Rivadavia dengan nilai sekitar 6,5 juta euro pada musim panas 2024. Namun, pemain Argentina tersebut gagal beradaptasi dengan kerasnya Serie A dan hanya mencatatkan 3 penampilan singkat dalam 18 bulan terakhir. Di bawah arahan Christian Cifu, Palacios praktis tersisih dari proyek tim. Musim ini ia bahkan belum mencatatkan 1 menit bermain, menegaskan bahwa namanya sama sekali tidak masuk dalam rencana jangka panjang klub. Setelah Arsenal, sekarang Real Madrid juga inginkan Stankovic. Perkembangan pesat Alexander Stankovic bersama klub Brugge terus menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Terbaru, Real Madrid dilaporkan ikut memantau gelandang asal Serbia tersebut, menyusul daftar panjang peminat yang sudah lebih dulu mengawasi kiprahnya. Penampilan impresif Stankovic di kompetisi Belgia sebelumnya telah membuat sejumlah klub Liga Inggris, seperti Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Newcastle United, menaruh minat. Ketertarikan juga datang dari Jerman dan Belanda, menegaskan reputasinya yang kian menanjak di level Eropa. Menurut laporan media Spanyol dan Belgia yang dikutip FC Inter 1908, Real Madrid menjadi raksasa terbaru yang masuk dalam perburuan dan disebut siap menggelontorkan investasi finansial besar, demi mengamankan jasa pemain muda tersebut. Namun, setiap upaya untuk merekrut Stankovic tidak akan mudah karena Inter masih memegang kendali penting atas masa depannya. Stankovic bergabung dengan klub Brugge pada musim panas lalu melalui transfer senilai 9,5 juta euro. Tetapi Inter menyertakan klausul pembelian kembali yang memberi mereka keunggulan strategis. Cifu tegaskan mental juara Inter, kami bangkit, berambisi, dan keinginan untuk terus berkembang. Inter Milan membuka lembaran baru tahun 2026 dengan tekad besar. Menjelang laga Inter versus Bologna pada pekan ke-18 Serie A, pelatih Nerazzurri, Christian Cifu menyampaikan pesan kuat soal identitas, tanggung jawab, dan ambisi tim dalam konferensi pers pra-pertandingan di San Siro.
Laga yang akan digelar Senin, tanggal 5 Januari tahun 2026 pukul 2.45 waktu Indonesia Barat ini bukan sekadar pertandingan pembuka tahun, melainkan juga ujian mental bagi Inter yang saat ini berada di puncak klasemen. Cifu menegaskan bahwa status Inter, sebagai klub besar selalu datang dengan ekspektasi tinggi. Tanggung jawabnya tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Inter punya ambisi besar dan ekspektasi tinggi, ujar Cifu. Menurutnya, Bologna bukan lawan sembarangan. Dalam beberapa musim terakhir, mereka konsisten menyulitkan siapapun berkat struktur permainan yang solid. Kami tahu laga besok akan sulit melawan tim yang telah menimbulkan masalah bagi siapapun dalam beberapa tahun terakhir karena Bologna adalah tim dengan identitas jelas dan intensitas tinggi. Akinsan Miro makin bersinar di Pisa, Inter Milan bisa pulangkan dengan klausul murah. Nama Ebenezer Akinsan Miro kini menjadi salah satu sorotan paling menarik di sepak bola Italia. Gelandang muda asal Nigeria itu tampil impresif bersama Pisa, membuat Inter Milan terus memantaunya secara intens jelang musim depan. Penampilan konsistennya di Serie A bersama Pisa, ditambah kiprahnya bersama timnas Nigeria di Piala Afrika, membuat masa depannya kembali ramai dibicarakan. Sejak bergabung dengan Pisa, Akinsan Miro langsung menjadi figur penting di lini tengah. Visi bermain, agresivitas, dan kemampuannya mengatur tempo membuatnya cepat beradaptasi dengan tuntutan sepak bola Italia. Performa apik ini tidak hanya berdampak di level klub, tetapi juga membuka pintu baginya untuk tampil di Copa de Africa bersama Nigeria, sebuah indikator kuat bahwa kualitasnya mulai diakui di level internasional.